Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Healthy Podcast, podcastnya Poltekkes Pontianak. Dengan saya Aurelia Revanera dari Haira selaku Ketua Kementerian Komunikasi dan Informasi Badan Eksekutif Mahasiswa Kabinet Arka Prana Adhikara Poltekkes Kemenkes Pontianak. Hari ini kita kedatangan narasumber yang sangat luar biasa, yaitu Bapak Profesor Dr. Kelana Kusuma Dharma, SKPMKes selaku Direktur Poltekkes Kemenkes Pontianak. Halo Bapak, apa kabarnya Bapak hari ini? Alhamdulillah sehat ya Pak. Nah teman-teman, senang banget nih kali ini kita berkesempatan langsung untuk berbincang dengan Direktur Poltekkes Kemenkes Pontianak. Juga kita ucapkan terima kasih nih Bapak, karena Bapak sudah menyempatkan waktu dan meluangkan waktunya di tengah kesibukan yang jadwal direktur yang lumayan padat ya Pak ya. Nah hari ini Pak kita akan bahas hal-hal menarik nih tentang Poltekkes Pontianak, khususnya mulai dari keunggulan, fasilitas, sampai kenapa para mahasiswa itu tidak boleh melewatkan kesempatan untuk bergabung di Poltekkes Pontianak. Oke, nah sebelumnya baik Sobat Poltekkes Pon dimanapun berada, izin Pak kali ini saya akan membacakan nih sedikit profil tentang Bapak Direktur kita. Nah jadi teman-teman, Bapak Dr. Kelana Kusuma Dharma ini adalah sudah menempuh pendidikan S1 di Keperawatan Fakultas Ilmu Keperawatan Universitas Indonesia. Benar Bapak? Oke, nah untuk S2-nya Bapak ini menempuh di Universitas Gadjah Mada. Ya, betul. Di jurusan apa itu Pak? Di Ilmu Kedokteran Dasar dan Biomedis. Nah teman-teman, nah terus juga S3 juga sudah ya Bapak ya, di Program Dokter Keperawatan Fakultas Ilmu Keperawatan di Universitas Indonesia juga ya Bapak ya. Nah yang terakhir teman-teman, Bapak baru mendapatkan gelar yaitu program Profesor Guru Besar Medikal Bedah. Iya. Benar Bapak? Iya. Nah oke, nah selanjutnya pada podcast kali ini kita itu bertujuan Pak untuk mengenal Poltekkes Pontianak lebih dekat pada untuk calon mahasiswa maupun masyarakat luas. Sebelum kita mulai podcast ini Pak, boleh Bapak memberikan nih kata-kata pengantar tentang Poltekkes Pontianak, juga visi misi utama dari Poltekkes Pontianak. Oke, silakan Bapak. Ya, baik, terima kasih Aurel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, tadi terima kasih Mbak Aurel sudah diperkenalkan, luar biasa. Poltekkes Kemenkes Pontianak itu adalah salah satu dari Poltekkes, 38 Poltekkes di Indonesia. Oh. Ya, ada 38 Aurel di Indonesia. Masya Allah, ya terus Pak. Nah, di Kalbar kebetulan kita adalah sekolah kesehatan terbesar. Oke. Terbesar. Kemudian kita punya 6 jurusan dan 16 prodi. Kenapa kita paling besar? Karena ada 16 prodi. Kemudian lulusannya udah tersebar di seluruh Kalimantan Barat, bahkan di seluruh Indonesia, di luar Kalbar. Banyak yang ditugaskan di luar provinsi Kalimantan Barat. Nah kemudian kita juga punya visi dan misi yang cukup luar biasa, saya pikir cukup berat untuk kita capai, tapi kita sedang progres menuju ke sana. Jadi visi kita itu menjadi institusi pendidikan tinggi, vokasi dan profesi kesehatan yang menjadi rujukan nasional berkualitas global. Jadi kata kunci dari visi kita itu yaitu rujukan nasional kemudian berkualitas global. Nah sejauh ini kita sudah mencoba untuk membuat prodi-prodi kita dan program-program kita itu mengglobal, mendunia, ya minimal di Asia Tenggara dulu. Nah kemudian kita juga punya program-program prioritas, program unggulan seperti rintisan kelas internasional yang sekarang juga sudah mulai menjadi contoh oleh beberapa institusi pendidikan lain yang ada di Indonesia, terutama di Poltekkes. Seperti itu awalnya. Oke, berarti Poltekkes Pontianak ini khususnya sangat istimewa sekali ya Pak ya, karena sudah memiliki visi misi yang sangat hebat, terus sangat keren pokoknya teman-teman. Ya. Nah terkait dengan Poltekkes Pontianak banyak sekali nih Pak pertanyaan-pertanyaan dari luar sana yang ingin ditanyakan. Mungkin karena hari ini kita berbincang langsung nih teman-teman dengan Bapak Direkturnya. Nah jadi pertanyaan pertama itu Pak, alasan apa sih Pak yang membuat Poltekkes Pontianak ini menjadi pilihan yang tepat nih, khususnya untuk calon mahasiswa baru kita? Ya baik, Poltekkes Kemenkes Pontianak yang seperti saya sampaikan tadi merupakan institusi pendidikan kesehatan terbesar. Nah kemudian kenapa Poltekkes Pontianak itu menjadi tujuan utama untuk para lulusan SMA untuk kuliah? Yang berikutnya adalah selain institusi pendidikan kesehatan terbesar, kita punya 11 prodi yang akreditasinya A atau unggul saat ini. Oke, keren banget ya Pak. Sampai betul. Unggul ya Pak semuanya ya Pak. Unggul.
dan ada 10 yang reakreditasi di tahun 2025 dan hasilnya semuanya unggul. Masya Allah. Dan itu salah satu indikator penilaiannya adalah dari serapan lulusan kita. Nah, ini kita membuktikan bahwa serapan lulusan kita cukup tinggi yang terserap di lapangan seperti di rumah sakit, di puskesmas, di institusi swasta dan beberapa perusahaan-perusahaan yang memang konsen atau mempekerjakan tenaga kesehatan seperti itu. Nah, kemudian kita punya ada 128 dosen yang qualified. Dari 128 itu ada 10 yang sudah doktor dan ada kita barusan ada 3 guru besar baru yang memang mereka kompeten di bidangnya dan mendidik mahasiswa dengan baik gitu. Nah, selain itu ada juga kerjasama kita terkait dengan penyelenggaraan pendidikan. Misalnya dengan beberapa institusi di luar negeri, ada juga rumah sakit di luar negeri yang diharapkan mampu mendidik mahasiswa dengan baik sehingga lulusan punya kompetensi yang baik. Nah, diharapkan nanti kompetensi yang baik ini juga memudahkan mereka untuk terserap. Nah, itu kenapa Poltekkes Pontianak ini bisa menjadi tujuan utama untuk para lulusan SMA untuk kuliah ya, untuk melanjutkan dan diharapkan kita bisa membantu mereka untuk serapan lulusan yang baik di lapangan gitu. Aurel. Oke, siap tuh teman-teman, keren banget kan. Nah, itulah alasan kenapa kalian harus masuk ke dalam Poltekkes, benar nggak Pak? Betul. Oke, nah selanjutnya Pak, Poltekkes Pontianak itu kan seperti yang tadi Bapak bilang sudah ada program unggulan apa segala macam. Nah, program studi atau jurusan apa aja nih Pak yang ada di Poltekkes sehingga teman-teman ini bisa nih menentukan pilihan di bidang kesehatan apa sih aku harus masuk di Poltekkes ini. Baik. Oke. Di Poltekkes Pontianak kita punya 6 jurusan Aurel. Oke. 6 jurusan. Nah, saya sebutkan selalu berurutan ya. Yang pertama adalah jurusan kesehatan lingkungan. Nah, kesehatan lingkungan ini bidang kerjanya adalah di perusahaan, kemudian di puskesmas, dinas kesehatan, rumah sakit yang kaitannya dengan sanitasi atau kebersihan lingkungan. Nah, sangat diperlukan sekali. Apalagi sekarang kita konsen pada bagaimana menciptakan sanitasi lingkungan yang baik, kesehatan yang baik, bersih gitu ya. Dan perusahaan-perusahaan juga harus mestinya punya sanitarian supaya lingkungan kerja mereka bersih, sehat, terjaga gitu. Betul, terjaga itu kesehatan lingkungan. Kemudian ada juga yang lain yaitu kesehatan kerja. Nah, di kesehatan lingkungan ini ada salah satu prodi baru kita yaitu kesehatan kerja gitu ya, K3, kesehatan dan keselamatan kerja. Nah, ini merupakan satu-satunya prodi kesehatan kerja yang ada di Provinsi Kalbar. Satu-satunya Pak. Satu-satunya tuh teman-teman. Dan bahkan ini animonya cukup tinggi dan peluang kerjanya cukup besar. Apalagi sekarang beberapa proyek ataupun perusahaan itu memang mewajibkan untuk harus ada satu tenaga kesehatan kerjanya untuk bekerja di sana untuk menjaga bagaimana lingkungan kerja itu sehat gitu ya, tidak ada masalah terkait dengan kesehatannya gitu. Kemudian yang kedua kita punya jurusan gizi. Nah, gizi ini luar biasa, apalagi kita tahu Indonesia salah satunya Kalbar ini punya masalah stunting. Benar. Nah, peluang untuk tenaga gizi ini sangat besar untuk membantu pemerintah dalam rangka mengatasi masalah stunting dan masalah yang berhubungan dengan gizi. Nah, ini luar biasa. Jadi gizi ini termasuk berpotensi juga untuk serapan lulusan yang tinggi ya di Kalbar bahkan seluruh Indonesia. Saya melihat ada beberapa lulusan dari prodi Diploma 3 maupun sarjana terapan gizi itu yang diterima di banyak tempat, misalnya ada program Nusantara Sehat, kemudian ada di beberapa perusahaan makanan gitu ya. Kemudian mereka juga bisa bergerak di UMKM gitu. Ini luar biasa. Kemudian yang ketiga kita punya lagi jurusan kesehatan gigi. Nah, dan ini juga satu-satunya di Kalbar. Jadi di Kalbar belum punya institusi lain yang belum punya jurusan kesehatan gigi. Nah, kita punya. Berarti kita ada 2 jurusan yang satu-satunya di Kalbar ya. Ada kesehatan lingkungan K3, kemudian ada lagi tadi kesehatan gigi. Kemudian yang keempat kita punya jurusan teknologi laboratorium medis atau disingkat TLM. Kalau dulu masyarakat mengenalnya dengan analis kesehatan. Nah, jadi mereka bekerjanya di laboratorium kesehatan, di klinik-klinik kesehatan yang memang ada laboratoriumnya, bisa di rumah sakit, puskesmas, laboratorium kesehatan gitu ya. Dan ini sekarang jurusan TLM itu atau teknologi laboratorium medis itu data yang kita punya bahwa
serapan lulusannya memang paling diperlukan saat ini. Apalagi saat ini pemerintah punya Kemenkes ya, Kementerian Kesehatan punya program yaitu pemeriksaan kesehatan gratis. Nah, jadi ini seluruh masyarakat sesuai dengan tanggal ulang tahunnya itu digratiskan untuk pemeriksaan kesehatan di beberapa puskesmas ya. Dan ini berpeluang bagi lulusan kita untuk bekerja di sana karena memang tuntutannya dan memang peluang serapannya tinggi, maka lulusan TLM ini banyak diperlukan. Nah, itu di institusi pemerintah, belum lagi klinik-klinik laboratorium swasta yang baru berkembang ya dan dibentuk, dan itu juga peluang bagi tenaga TLM untuk bekerja di sana. Nah, kemudian yang kelima yaitu jurusan kebidanan. Nah, untuk kebidanan ini kita punya prodi profesi bidan. Oh, profesi bidan ya Pak? Profesi bidan. Dan itu satu-satunya di Kalbar, di Kalimantan Barat. Berarti ada 3 nih Sudah Pak? ada 3, ya. Yang punya profesi itu hanya kita, profesi kebidanan. Dan ini animonya cukup tinggi di profesi kebidanan. Dan yang terakhir adalah jurusan keperawatan. Nah, perawat ini paling banyak di Poltekkes Pontianak. Ada di Pontianak, ada di Singkawang, dan ada di Sintang. Nah, berarti ada di 3 kampus. Ada di 3 kampus. Kampus A, kampus C, dan kampus D. Seperti itu. Nah, ini ada 6 jurusan, dan kebetulan dari 6 jurusan ini merupakan tenaga kesehatan yang memang diperlukan di puskesmas. Kemudian di rumah sakit juga. Khusus untuk beberapa tenaga kesehatan seperti perawat, bidan ya, kesehatan gigi, itu mereka bisa praktek mandiri. Membuka praktek sendiri. Ya, terutama yang untuk profesi. Membuka praktek mandiri, yang penting punya namanya surat tanda registrasi atau STR, kemudian punya SIP, surat izin praktek. Nah, setelah lulus, nah itu mereka bisa buka praktek sesuai dengan bidangnya masing-masing. Misalnya praktek kebidanan, praktek keperawatan, atau tadi praktek perawat gigi seperti itu. Nah, itu sangat berpeluang sekali. Oke, berarti Gitu. Jurusan Poltekkes ini tidak hanya untuk kesehatan, tapi juga bisa meluas seperti itu ya Pak. Iya, Tidak hanya di rumah betul. sakit, tapi juga seperti jurusan gizi itu bisa di UMKM. Iya, betul. Terus betul bisa sekali. buka praktek sendiri Iya, gitu ya Pak. iya, Oke, betul. keren banget berarti Poltekkes Iya. Pontianak ini kan. Nah, selanjutnya itu untuk menunjang jurusan-jurusan tersebut nih Pak. Pasti Poltekkes Pontianak itu menyediakan fasilitas-fasilitas. Nah, untuk Oke. fasilitas yang ada di Poltekkes Pontianak ini khususnya apa aja Pak yang bisa menunjang untuk proses belajar mengajar? Ya. Di Poltekkes memang kita karena pendidikan vokasi dan profesi ya, Mbak Aurel lah, kan kita bukan pendidikan akademik, sehingga memang kita menyiapkan sarana prasarana kita untuk mendukung peningkatan kompetensi mahasiswa. Karena kelebihan lulusan vokasi dan profesi itu adalah dari keterampilan, kompetensinya yang memang siap terjun di lapangan. Memang mereka dibekali juga dengan teori, tapi dibandingkan kemampuan praktikal, skill, keterampilan, mereka lebih banyak keterampilannya gitu, sehingga siap pakai di dunia kerja. Nah, untuk itu di Poltekkes kita yang paling utama kita siapkan adalah laboratorium praktek, lab. Oke. Untuk semua jurusan. Semua jurusan Semua Pak? jurusan. Contoh kita punya lab terpadu. Lab terpadu kita itu bisa dipakai oleh jurusan gizi, jurusan kesehatan lingkungan, jurusan teknologi laboratorium medis, juga keperawatan atau kebidanan gitu. Nah, itu lab kita. Kemudian kita tahun 2023 yang lalu kita membangun mini hospital, rumah sakit kecil, ruang untuk praktek keperawatan. Ada di kampus A. Kemudian kita juga membangun di atasnya itu ada laboratorium TLM, nah, khusus untuk TLM. Jadi memang karena vokasi dan profesi kita fokus untuk pengembangan laboratorium. Bukan berarti yang lain tidak dikembangkan, tapi karena memang ini pendidikan vokasi, maka penyiapan sarana laboratorium menjadi prioritas. Iya, seperti benar. itu. Terus, Nah, kemudian yang berikutnya, kenapa mahasiswa kuliah di Poltekkes ya? Selain laboratorium yang kita siapkan sebaik mungkin, di Poltekkes kita punya sarana prasarana yang sangat memadai yang kita miliki sendiri. Contoh, sekarang kita punya auditorium. Jadi semua wisuda udah di gedung kita. Berarti tidak keluar lagi Tidak ya, keluar Pak? lagi. Oke. Semenjak 2023 yang lalu, pelaksanaan wisuda udah di kampus kita sendiri. Ya, jadi cukup bisa menampung 600-an orang ya. Nah, itu cukup besar gedungnya. Kemudian kita juga punya CBT Center. Computer Based Test Center. Oke. Iya. Jadi itu dipakai untuk ujian Sipan Maru, untuk masuk mahasiswa baru.
dipakai juga untuk ujian kompetensi, bahkan ada beberapa yang meminjam untuk tes CPNS atau P3K dari institusi luar. Iya. Berarti tidak hanya fasilitas itu, tidak hanya mahasiswa, tapi orang luar juga bisa menggunakan. Betul. Oke. Kemudian kita punya ini juga Aurel, apa namanya laboratorium bahasa yang kita kerjasama dengan pihak luar yang bisa menyelenggarakan ITP TOEFL test. Oh, apa ya, itu Pak? ITP itu tes standar untuk TOEFL, oke. yang diakui secara dunia. Dan di Kalbar ini salah satu yang memiliki itu adalah Poltekkes Kemenkes Pontianak. Ada juga yang lain di Universitas Tanjung Pura. Dan untuk tes TOEFL ITP ini kita menerima bukan hanya dari sivitas mahasiswa kita, tapi juga dari orang luar gitu ya, dari pihak eksternal. Kemudian kita juga punya klinik terpadu. Klinik terpadu, kemudian pelayanan kesehatan ya, klinik Pratama. Nah, di klinik Pratama ini jadi bukan hanya melayani kesehatan sivitas, tapi juga masyarakat sekitar. Nah, itu bekerja sama dengan BPJS. Oke, berarti udah bisa penggunaan BPJS ya Pak di klinik ini. Untuk mahasiswa baru sekarang kita sarankan untuk BPJS-nya dipindahkan ke Poltekkes Kemenkes Pontianak. Sehingga nanti kalau ada masalah kesehatan bisa segera kita tangani. Langsung. Dan itu ada dokter umumnya di situ, ada dokter giginya juga, ada bidan, ada perawat, ada apoteker juga. Oh, iya, apoteker Pak? Apoteker punya kita, apoteker ada apoteknya juga di situ. Dan itu akreditasinya sudah paripurna, Aurel. Sudah paripurna. Ya baru tahun lalu akreditasinya paripurna. Dan saat ini aktif melayani untuk kesehatan seluruh sivitas. Nah, kenapa kita perlu mengembangkan klinik? Karena di kampus kita ada asrama. Iya benar. Kenapa mahasiswa senang di kampus kita? Karena ada asrama yang kita lengkapi juga fasilitas olahraganya, kemudian ada pelayanan kesehatan juga gitu ya. Dan di sana ada pembinaan terkait dengan etika, akhlak, moral gitu. Sehingga mereka ketika menjadi tenaga kesehatan betul-betul siap untuk melaksanakan tugasnya dengan baik. Begitu Aurel. Oke, keren banget sekali nih Pak fasilitas yang diberikan khususnya di Poltekkes Pontianak ini. Nah, tapi Pak tadi menyinggung tentang fasilitas olahraga, pasti di luar akademik itu kan Pak. Nah, untuk bagaimana sih kampus itu Pak, khususnya Poltekkes Pontianak menunjang pengembangan soft skill atau kegiatan mahasiswa lainnya selain akademik seperti itu Pak? Oh ya, baik. Nah, jadi Poltekkes Pontianak itu yang dikembangkan bukan hanya masalah kompetensi akademik yang seperti Aurel sampaikan tadi, tetapi juga yang non akademik. Karena harus seimbang nih. Benar. Karena nanti di dunia kerja justru yang sangat mendukung seseorang atau lulusan itu untuk berhasil, sukses itu adalah soft skillnya. Memang hard skill penting juga, tapi yang tidak kalah penting, bahkan menurut saya lebih banyak mendukung untuk kesuksesan seseorang itu adalah soft skillnya. Nah, untuk itu di Poltekkes Kemenkes Pontianak kita kembangkan juga soft skillnya. Contoh misalnya kita punya beberapa UKM atau unit kegiatan mahasiswa. Baik itu ke UKM akademik maupun yang non akademik, olahraga, seni. Salah satunya adalah broadcasting seperti ini. Ya, jadi menyalurkan minat bakat mahasiswa. Kita punya UKM broadcasting, ada juga UKM bahasa Inggris gitu ya. Banyak UKM yang memang kita support, kita bina untuk menciptakan atau mengembangkan soft skillnya mahasiswa gitu. Nah, di BEM itu juga ada pelatihan misalnya pelatihan kepemimpinan gitu, leadership, sehingga kemudian bagaimana mereka berkomunikasi gitu, sehingga nanti mendukung ketika mereka ingin bekerja atau siap untuk diturunkan ke lapangan untuk bekerja. Begitu Aurel. Berarti nggak hanya tentang akademik berarti Pak, tapi Poltekkes Pontianak juga mendukung soft skill yang dimiliki oleh mahasiswa-mahasiswa. Dan itu satu lagi Aurel, terbukti bahwa kemarin kita ada kegiatan Pornimakes. Kegiatan apa tuh Pak? Pekan Olahraga dan Seni Mahasiswa Kesehatan se-Regional Kalimantan. Dan kita mendapatkan juara umum. Masya Allah, kita mendapat umum Pak. Umum betul. Berarti kita banyak memenangkan juara berarti. Dan itu ada kegiatan olahraga, seni, dan ada beberapa kegiatan lainnya gitu seperti itu. Yang itu menunjukkan bahwa pengembangan soft skill kita di luar akademik juga di regional Kalimantan terbaik seperti itu. Benar. Juga sangat mendukung berarti ya Pak untuk kesuksesan maupun akademik dan non akademik. Betul. Nah
kembali lagi Pak untuk dalam hal kemitraan, nah yang seperti yang Bapak singgung di awal juga, Poltekkes Pontianak itu apakah ada kerjasama dengan instansi kesehatan, rumah sakit, atau bahkan lembaga luar negeri untuk menunjang pendidikan dan peluang mahasiswa maupun lulusan-lulusan kita? Ya, baik, terima kasih Aurel, pertanyaan yang luar biasa, luar biasa pertanyaan. Jadi seperti yang Aurel tanyakan di awal tadi terkait visi, kan visi kita menjadi institusi pendidikan vokasi dan profesi kesehatan yang berjukan nasional berkualitas global. Nah, untuk mencapai visi itu, maka kita punya misi yang keempat. Misi yang keempat kita yaitu meningkatkan kerjasama di tingkat regional untuk mencapai tujuan akhir kita yaitu menjadi rujukan nasional dan berkualitas global. Nah, kerjasama yang kita beberapa tahun ini kita aktif implementasi ya, bukan hanya sebatas MOU, itu ada dengan beberapa institusi, diantaranya di Filipina kita punya kerjasama dengan Centro Escolar University. Berarti itu langsung ke luar negeri, langsung luar negeri. Nah, yang kedua ada dengan Tehran University of Medical Science, TUMS di Iran. Sampai Iran Pak, berarti itu udah di luar Asia Tenggara. Ya, di luar Asia Tenggara. Kemudian ada lagi dengan rumah sakit Norma Medical Specialist Center di Malaysia. Ya. Nah, yang di Centro Escolar University itu bentuk implementasi kegiatan kita yaitu student exchange, pertukaran mahasiswa. Ya, tahun lalu ada 3 jurusan yang kita kirimkan mahasiswa ke sana. Ada 6 orang dari gizi, kemudian dari teknologi laboratorium medis dan keperawatan. Untuk pertukaran pelajar ke Centro Escolar University Filipina. Iya. Nah, itu. Kemudian kita juga memagangkan dosen di sana supaya para dosennya itu belajar bagaimana mengajar di level internasional. Nah, ini untuk globalisasi. Nah, kemudian mereka juga kita undang untuk mengajar di kita secara online. Kemudian mengikuti juga seminar kita sebagai keynote speaker, narasumber. Nah, itu dengan Filipina. Kemudian dengan Tehran University of Medical Science itu kerjasamanya kita mulai di bulan Februari 2024 yang lalu, sudah setahun lebih. Nah, bentuk implementasinya yaitu dosen kita ada diundang untuk menjadi narasumber dalam seminar internasional mereka. Nah, gitu. Jadi ini untuk meningkatkan wawasan dosennya, juga meningkatkan internasionalisasi para dosen kita. Kemudian dosen mereka juga kita undang. Nah, kan setiap 2 tahun kita menyelenggarakan Pontianak International Health Conference, konferensi kesehatan Pontianak. Nah, itu kita mengundang mereka juga untuk menjadi narasumber. Nah, sedangkan yang rumah sakit Norma, kenapa kita pilih? Karena rumah sakit itu standarnya GCI. Jadi standar GCI itu memang standar Amerika, diiktiraf ya atau diakreditasi oleh GCI yang merupakan standar internasional. Jadi di sana banyak tenaga medis, dokter misalnya yang ekspatriat yang dari luar negeri yang memang mereka bekerjanya sangat profesional. Nah, mahasiswa kita praktekkan di sana supaya mereka terpapar bagaimana bekerja di rumah sakit yang standar internasional dengan para pekerja juga dari luar negeri, supaya mereka terpapar bagaimana bekerja di lingkungan yang memang betul-betul asing, yang betul-betul berskala atau berproses bertingkat internasional. Seperti itu, Aurel. Oke, berarti udah sampai nasional, udah bahkan keluar Asia Tenggara ya Pak kerjasamanya. Dan sudah ada implementasinya. Berarti udah sangat mendunia ini Pak, bukan lagi global malahan. Oke, selanjutnya tuh Pak, berapa calon mahasiswa itu mungkin merasa ragu Pak, karena kan seperti yang kita tahu di dunia kesehatan itu kan dianggap berat nih. Bahkan nggak cuma kita, tapi masyarakat luas pun beranggapan seperti itu. Nah, ada nggak sih pesan yang ingin Bapak sampaikan kepada para calon mahasiswa kita agar yang ingin bergabung nih sama kita gitu Pak? Ya. Bagi seluruh masyarakat Kalbar atau mungkin seluruh Indonesia jangan ragu untuk bergabung dengan Poltekkes Kemenkes Pontianak. Tracer study kita, Aurel ya, tracer study itu kuesioner yang kita sebarkan pada para alumni itu membuktikan bahwa serapan kita dalam 1 tahun itu cukup tinggi, 70%. Artinya 70% dari lulusan kita dalam 1 tahun itu terserap. Dan 30% sisanya itu akan terserap di tahun-tahun berikutnya. Nah, jadi serapan kita cukup tinggi. Jadi Poltekkes Kemenkes Pontianak itu selain serapan di dalam negeri juga ada serapan di luar negeri. Karena kita punya rintisan kelas internasional,
Kita juga bekerja sama dengan beberapa agent untuk menyalurkan lulusan kita ke luar negeri. Dan saat ini sudah hampir 20-an orang lulusan kita semenjak tahun 2020 yang sudah bekerja di luar negeri, Aurel. Ya, di dalam negeri juga kita punya kerjasama beberapa institusi untuk penyaluran lulusan kita. Jadi jangan ragu, selain di sini proses dididik untuk mencapai kompetensi yang baik di bidang kesehatan dengan sarana prasarana yang ada, dengan sumber manusia atau dosen yang kompeten, tenaga pendidikan yang kompeten, juga kita menyiapkan beberapa lulusan itu dengan skill dan kerjasama untuk penempatan lulusan di dalam maupun di luar negeri. Oke, baik, terima kasih Bapak Klana. Nah, Sobat Polkespon, gimana? Masih ragu nggak nih dengan fasilitas yang super lengkap, program studi yang sangat keren, jangan sampai nih ketinggalan dengan kesempatan emas ini, Pak. Kita bilangnya kesempatan emas nih, karena Poltekkes Pontianak itu bukan hanya sekedar kampus, tetapi juga tempat untuk membentuk diri menjadi tenaga kesehatan yang profesional, kompeten, dan berkarakter. Jadi teman-teman, jangan ragu buat menjadi bagian dari keluarga besar Poltekkes dan wujudkan mimpimu di Poltekkes Kemenkes Pontianak. Oke, sebelum mengakhiri podcast kali ini, Pak, untuk Bapak Profesor Dr. Clara Kusuma Dharma SKP MKes memberikan kata-kata nih, Pak, sebagai penutup untuk para pendengar podcast kita pada kali ini. Baik, closing statement dari saya. Iya, closing statement. Baik, seperti yang saya sampaikan tadi, untuk para masyarakat, untuk para adik-adik yang sedang SMA atau mau lulus SMA, jangan ragu untuk kuliah di Poltekkes Kemenkes Pontianak. Karena Poltekkes Kemenkes Pontianak menyiapkan tenaga kesehatan yang siap pakai, bukan menyiapkan pengangguran. Jadi kita menyiapkan mahasiswa atau lulusan yang siap pakai, baik itu di rumah sakit, di puskesmas, di perusahaan-perusahaan yang terkait bidang kesehatan maupun UMKM. Nah, ini tujuan akhir kita adalah menciptakan atau menghasilkan lulusan yang siap pakai. Nah, melalui kerjasama yang kita lakukan semuanya untuk mahasiswa. Sarana prasarana juga kita tingkatkan untuk mahasiswa, seperti itu. Jadi mahasiswa adalah pelanggan utama Poltekkes Kemenkes Pontianak, gitu. Jadi jangan ragu, nanti boleh berkunjung ke Poltekkes Pontianak. Saya tadi belum menyebutkan kita punya 4 kampus, Aurel. Oh iya. Kampus A ada di Poltekkes Pontianak yang di Jalan 28 Oktober, Pontianak Utara. Kemudian kampus B-nya ada di Pontianak Selatan, di nggak jauh dari Rumah Sakit Umum Daerah Sudarso Pontianak. Kemudian kampus C-nya ada di Kota Singkawang dan kampus D-nya ada di Kota Sintang. Jadi kampus kita cukup besar, kampus kesehatan terbesar di Kalbar, milik pemerintah, milik Kementerian Kesehatan. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi, jangan ragu untuk kuliah di Poltekkes Kemenkes Pontianak. Kami berupaya semaksimal mungkin untuk menghasilkan lulusan yang berkualitas, yang siap bersaing. Jadi selamat bergabung dengan Poltekkes Kemenkes Pontianak. Mudah-mudahan menjadi tempat yang bisa menghasilkan lulusan yang baik, menciptakan kompetensi yang baik di bidang kesehatan, dan nanti mudah untuk mendapatkan pekerjaan. Gitu, Aurel. Oke, terima kasih semuanya kepada Bapak. Nah, teman-teman, itu langsung nih dari direkturnya, teman-teman, untuk langsung bergabung dengan kita. Nah, sampailah kita di penghujung podcast kali ini. Semoga obrolan kecil antara aku dan Bapak Klana itu menjadi bermanfaat dan tidak hanya memberikan informasi, tetapi juga semangat baru dan langkah besar untuk calon mahasiswa buat kedepannya. Ingat teman-teman, masa depan kalian dimulai dari keputusan yang kalian ambil sekarang. Jadi jangan ragu untuk melangkah, karena Poltekkes Pontianak siap mendukung perjalananmu menuju dunia kesehatan yang lebih baik. Saya Aurelia Reva Naira Dehaira selaku host podcast bersama Bapak Klana Kusuma Dharma. Oke, kami pamit undur diri. Selanjutnya sampai jumpa di podcast yang gak kalah keren. Untuk request dan pertanyaannya bisa banget loh dikirimkan ke direct message BEM Poltekkes PNK. Sampai jumpa di podcast-podcast selanjutnya. Hidup mahasiswa, hidup rakyat Indonesia, hidup kesehatan Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.